Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kenikmatan sehat. Kalian beserta keluarga, Ibu juga, dan keluarga besar SMP 1 mudah-mudahan selalu diberikan selalu sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi pelajaran, Ibu hanya nggak bosan-bosan untuk berpesan kepada kalian semuanya, karena ini sudah menginjak semester yang kedua, kalian di kelas 8, maka sekedar Ibu mengingatkan kembali semua tugas-tugas dari Bapak atau Ibu guru tolong segera dikumpulkan, khususnya seni budaya ya. Jadi minggu kemarin yang diberikan sama Ibu Sumarmi, khususnya di kelas Ibu mengajar, ini hanya masih beberapa anak yang sudah mengumpulkan, yang lainnya masih banyak. Sekali lagi Ibu minta tolong kepada kalian semuanya, tugas-tugas itu karena kalian banyak waktu di rumah ya, supaya tidak menumpuk, tugas secepatnya dikerjakan dan dikumpulkan. Karena nilai tugas, nilai ulangan, dan nilai nanti semester itu di semester yang kedua yang bisa menentukan kalian bisa atau enggak naik ke kelas 8. Nah seperti itu ya. Jadi sekali lagi Ibu minta kepada kalian semuanya, semua tugas dan lain sebagainya jangan selalu diabaikan ya, dikerjakan dengan baik-baik dan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu guru yang mengajar masing-masing. Nah seperti itu. Baiklah anak-anak, kita menginjak ke materi pelajaran, yaitu membuat poster ya, membuat poster. Minggu kemarin sudah disampaikan Ibu Sumarmi, mungkin itu juga tentang seni rupa. Akan tetapi kalau nggak salah membuat komik ya. Nah seperti itu. Jadi di sini perlu Ibu sampaikan bahwa di dalam peta kompetensi pembelajaran di dalam poster ini yang pertama adalah membuat poster, kemudian konsep poster, bahan dan alat membuat poster, kemudian syarat membuat poster. Ya, membuat poster itu yang terdiri dari konsepnya ini apa, kemudian bahan dan alat untuk membuat poster, kemudian syarat membuat poster ini apa. Jadi perlu Ibu mengulang kembali dan menanyakan kepada kalian semuanya, apa sih dan kategori, masuk kategori apa kira-kira? Berapa dimensi karya atau mungkin yang bisa dikatakan poster itu? Siapa yang bisa? Iya, masuk ke kategori 2 dimensi ya. Kalau nggak salah dulu pernah Ibu sampaikan bahwa perbedaan-perbedaan antara poster, selebaran, kemudian buklet, embalase, etalase, ya mobile, ya. Nah itu sudah Ibu jelaskan. Semua itu adalah masuk ke kategori karya 2 dimensi. Enak ya? Nah jadi kenapa kok bisa masuk ke kategori 2 dimensi? Karena poster dan lain sebagainya itu adalah hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Ya. Perbedaannya yang karya 3 dimensi apa kemarin? Mempunyai isi atau volume, ya. Ciri-cirinya apa?
ciri-ciri daripada karya dua dimensi itu adalah tidak dapat dilihat dari berbagai arah. Ya, hanya dapat dilihat dari satu arah depan saja. Karena apa? Karena hanya mempunyai ukuran panjang kali lebar saja. Gitu ya, ingat-ingat ya. Nah, kemudian di sini di dalam tujuan pembelajaran, ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Yang kedua, memahami jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Yang ketiga adalah membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik. Yang keempat, menghargai warisan budaya ragam dan hias Nusantara. Ya. Nah, di sini nanti untuk kedepannya masih banyak lagi kira-kira jenis-jenis poster ini apa saja. Nah, nanti akan lebih lanjut. Nah, kalau Ibu bertanya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan poster? Apa poster? Poster adalah merupakan sebuah karya seni yang membuat komposisi antara huruf dan gambar. Ya, poster merupakan sebuah karya seni yang membuat komposisi antara huruf dan gambar. Nah, dulu pernah Ibu bertanya perbedaan poster dengan spanduk. Masih ingat nggak? Ya, poster dengan spanduk ini apa perbedaannya? Kalau poster ini bahannya atau yang terbuat dari selembar kertas yang tidak terlalu lebar, ya, tidak lebar banget, ya, tapi masih selebar buku gambar. Nah, seperti itu. Yang berisikan apa? Yang berisikan komposisi tadi antara tulisan dengan gambar. Nah, di situ apa kira-kira tujuannya untuk apa? Banyak sekali nanti tujuan daripada pembuatan poster itu. Ya, nah seperti itu. Nah, kemudian perbedaan daripada dengan spanduk apa? Siapa masih ingat? Kalau poster itu adalah yang terbuat dari selembar kertas lebar yang berisikan komposisi antara huruf dan gambar. Ya, kalau spanduk apa? Yang terbuat dari selembar kain lebar yang dibentangkan. Ya, isinya hampir sama di situ. Nah, itu perlu diingat-ingat ya, Nak ya. Nah, kemudian di sini tujuan poster menyajikan sebuah informasi yang dapat dilihat oleh siapapun. Kasih contoh ya, yang mungkin sering kalian temuin di jalan-jalan, bahkan mungkin dari pulang sekolah atau mungkin berangkat sekolah ya, atau mungkin kemana-mana itu di jalan biasanya mungkin ya, salah satunya tujuannya ada bergerombol. Apa kira-kira? Demo mahasiswa. Iya enggak? Demo mahasiswa. Apa yang dibawakan di depan itu? Itu pasti poster. Isinya apa? Isinya yang bertujuan apa? Tujuan daripada mahasiswa itu demo. Nah, seperti itu. Apakah mungkin sosial? Apakah mungkin suruh menurunkan harga 9 bahan pokok dan lain sebagainya. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang apa itu namanya? Yang dibentangkan tadi apa namanya? Selain daripada poster, spanduk. Nah, di situ spanduk itu kalau kalian misalnya masuk ke lokasi SMP 1 ke ini, mana itu namanya? Musola. Ya, aula. Nah, di situ terbentangkan ada siswa baru. Selamat datang siswa baru SMP Negeri 1 Samarinda. Nah, seperti itu anak ya. Bahkan mungkin kalau ada hari-hari besar, selamat datang
wali kota dan lain sebagainya. Itu isinya. Nah, seperti itu. Jadi Ibu ulangi lagi, perbedaan antara poster dengan spanduk itu tadi hanya dari bahannya dan dari ukurannya. Poster itu yang berasal dari selembar kertas lebar, ya kan? Kertas lebar. Kalau yang spanduk terbuat dari kain lebar yang dibentangkan. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Ya, pertama di sini adalah ukuran. Ukuran poster di sini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, dengan kebutuhan. Namun apabila sudah dikatakan di sini poster, jangan kalian membuatnya ini hanya selembar kertas yang kecil. Nah, seperti itu, paling tidak bisa dipegang kedua tangan yang agak besar. Kemudian yang kedua, penempatan poster. Ya, penempatan poster. Ketiga, gambar dibuat mencolok atau dengan warna yang kontras sehingga menarik perhatian. Ya, kalaupun memang kalian misalnya ini membuat yang dengan tujuan untuk demonstrasi mahasiswa, itu apa sih tujuannya mahasiswa itu apa? Nah, di situ bisa dibaca di dalam poster tersebut yang dibawa biasanya di depan-depan atau mungkin ada beberapa poster banyak itu ya yang membawanya. Ini apa sih? Oh, ini sekalinya intinya adalah apa? Oh, disuruh menurunkan harga sembako atau mungkin dan lain sebagainya. Di situ yang harus dikatakan dibuat mencolok, apakah di situ dimerahin, apakah dihitamin dan lain sebagainya. Supaya yang melihat ini tahu bahwa apa yang didemonstrasikan atau yang ditujukan itu tahu tujuannya, ya. Nah, seperti itu. Apakah mungkin dijual rumah dengan ukuran ini mencolok, dibuat yang berwarna-warni. Oh, ini dengan nomor telepon ini. Nah, itu maksudnya, ya, itu maksudnya. Jadi supaya tahu bahwa oh ini ada poster yang bertujuan ini. Itu lebih cepat diketahui oleh masyarakat yang melihat. Kemudian yang keempat, pemilihan kata yang tepat, efektif, sugesti, serta mudah diingat. Jadi apabila nanti kalian membuat poster, jangan terlalu panjang, ya, jangan terlalu panjang. Yang pendek saja, cara membuatnya diwarnai dengan cara yang kontras, ya. Nah, itu dengan kata-kata atau kalimat yang pendek saja. Turunkan harga sembako, kan enak dibaca, ya enggak? Turunkan harga sembako. Dijual rumah atau tanah. Nah, ya kan? Dengan nomor HP sekian. Nah, itu yang dimaksud dengan pemilihan kata yang tepat. Jangan kayak pengumuman, perhatian, dijual tanah dengan luas ini. Nah, seperti itu, bukan seperti itu poster itu ya. Poster itu hanya yang diminta, yang perlu diperhatikan adalah pemilihan kata yang tepat dan efektif supaya apabila kalian ini menemukan sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan poster, misalnya ada demonstrasi seperti itu, orang lewat cepat membacanya apa sih tujuannya itu. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kemudian syarat membuat poster. Yang pertama, syarat membuat poster itu adalah menentukan topik dan tujuan. Ya, menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Nah, tadi seperti Ibu sampaikan tadi, ya. Menentukan topik dan tujuan. Apa sih kira-kira tujuan kalian membuat poster ini apa kira-kira?
Nah, misalnya kalian nanti tugas ya untuk selanjutnya. Nanti Ibu sampaikan di akhir nanti. Kemudian membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Artinya itu apabila kalian membuat poster itu yang harus kalian perjelas ini apa tujuan kalian. Misalnya ini pemberantasan COVID-19. Nah, misalnya seperti itu. Ya, ini apa-apa. Tidak boleh kalian pemberantasan COVID-19 dengan cara seperti itu, bukan seperti itu. Karena itu bukan poster lagi. Kalau poster itu antara lain yang mempunyai syarat hurufnya, kalimatnya itu mudah diingat. Selain daripada tulisan, maka poster itu harus menggunakan gambar, ya, menggunakan gambar. Apa tujuan gambar itu? Nah, supaya ada sinkron antara tulisan dengan gambarnya, ya. Nah, seperti itu. Oh, ini ada gambarnya hijau yang mungkin ada ininya. Oh, ini berarti poster yang berisikan mungkin COVID. Nah, seperti itu. Oh, ini gambar rumah misalnya, ya. Poster gambar rumah. Oh, ini pemasaran rumah dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi selain menentukan topik dan tujuan, di sini membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Jangan terlalu panjang, pendek saja yang penting udah diingat. Oh, ada orang lewat misalnya, kalian tempel mungkin di pinggir jalan. Oh, itu tadi kayak gini. Jadi jangan sampai misalnya kalian membuat poster ini panjang sehingga orang yang melewati ini apa sih tadi tuh? Oh, enggak tahu, enggak ngerti. Nah, jangan seperti itu. Oleh karena itu, maka tadi sudah disebutkan bahwa tulisan dan gambar ini yang harus diperjelas. Apabila kalian memberi warna, ini dengan kontras yang jelas, yang tampak. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah menggunakan gambar. Keempat, menggunakan media yang tepat. Biasanya poster itu dibuat jangan di selembar kain, melainkan di selembar kertas lebar. Itu poster, ya. Nanti beda lagi artinya. Kalau yang tadi sudah Ibu sebutkan berkali-kali tadi, itu adalah apa? Selain daripada poster, harus diingat, ya. Nah, itu. Kalau yang dibuat di atas selembar kain ini apa? Yang harus dibuat di atas selembar kertas yang lebar ini apa? Itu perbedaan antara poster dengan spanduk namanya, nak, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian alat dan bahan pembuatan poster, ya. Alat dan bahan pembuatan poster ini tidak lepas dari kuas, bisa juga dari komputer, ya, dibuat dari komputer, pembuatannya pakai komputer bisa, pensil tidak lepas dari itu, pulpen bisa, dan printer, ya. Jadi zaman-zaman sekarang ini bisa juga dibuat dari pulpen atau mungkin pensil terlebih dahulu baru dipertebal, tapi ada juga yang sudah dari komputer. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis poster, ya. Ada jenis-jenis poster. Poster berdasarkan tujuannya. Nah, ini ada poster propaganda. Kemudian ada poster kampanye. Poster kampanye ini poster yang berisikan tentang kampanye, yang nanti tulisan dan gambarnya ini yang menyangkut dengan kampanye. Tulisan dan gambarnya harus sinkron. Nah, seperti itu. Jangan gambarnya ini sembako, baru tulisannya kampanye. Itu tidak sinkron namanya, ya. Nah, kemudian poster, ya. Poster film. Kemudian poster komik. Poster riset, atau mungkin bisa juga
poster atau mungkin kegiatan ilmiah. Nah, seperti itu. Ada juga yang sering kalian gunakan di dalam sekolah. Nah, di sini adalah poster kelas. Ya kan? Poster kelas yang ada ditempel-tempel di belakang kalian duduk. Nah, ini namanya poster kelas. Dan ada juga yang poster komersial. Artinya membuat poster komersial ini adalah di situ di samping ada tulisan dan gambarnya yang di situ tujuannya untuk dibuat komersil, carikan uang. Nah, seperti itu ya. Nanti Ibu berikan contoh-contoh daripada poster dan tujuannya ini. Nah, di sini ya. Contoh poster. Nah, sampah bukan warisan anak cucu kita. Nah, coba perhatikan ya. Kemudian di sini ada juga. Jadi nanti coba perhatikan di sini ada beberapa, mungkin Ibu yakin dan percaya bahwa kalian pintar sudah mencari contoh-contoh daripada poster. Siswa terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Nah, di situ coba perhatikan. Siswa terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Di situ coba perhatikan gambarnya dengan tulisannya ini adalah sama, sinkron. Nah, begitu juga dengan yuk buang sampah pada tempatnya. Siapapun, aku, kamu, dan atau kita semua. Nah, begitu ya. Ini namanya contoh daripada poster ajakan. Kemudian di sini adalah poster, contoh poster komersial. Ya, poster komersial. Apa tadi kok poster komersial? Poster komersial itu yang berisikan bahwa tulisan dan gambar yang sifatnya untuk komersil. Nah, situ. Kemudian contoh poster pantet. Nah, pantet ini apa? Pantet ini yang berisikan apa itu namanya? Bisa juga lowongan kerja. Lowongan pekerjaan dibutuhkan segera. Ini contoh-contoh ya. Perhatikan di sini. Dibutuhkan segera untuk posisi marketing. Coba perhatikan di sini. Oh, berarti di sini poster yang berisikan untuk ada lowongan kerja. Lowongan kerja apa? Nah, di situ ada yang dikasih warna merah, marketing. Nah, berarti ini adalah poster yang berisikan untuk mencari marketing. Dibutuhkan untuk mencari marketing. Nah, persyaratan ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada hilang, dipercayai atau diciduk dan lain sebagainya. Banyak contoh-contohnya ya. Nah, di sini adalah contoh poster yang dari pensil. Ya, contoh poster dari pensil. Nah, jangan gunakan narkoba. Jangan sentuh narkoba. Perhatikan ya, di sini banyak sekali nanti contoh-contoh itu. Sebelum Ibu memberikan daripada tugas ke kalian semuanya, maka perhatikan contoh-contoh yang harus kalian gambar nantinya ya. Jangan sentuh narkoba. Ada lagi contoh daripada poster yang pembuatannya dari pensil ini, jangan gunakan narkoba. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh poster dalam bentuk film ya. Banyak lagi. Kalian Bu rasa sudah pintar-pintar semua untuk mencari contoh-contoh poster dari berbagai macam apa-apa saja kira-kira dari film misalnya. Nah, di sini bisa juga, apalagi zaman-zaman sekarang ini kalian yang suka dan menggemari film-film dari Korea misalnya. Nah, di situ ya. Cuma nanti Ibu memberikan tugasnya ini yang dalam negeri kita saja, enggak usah ke luar negeri ya. Yang ada permasalahan yang di dalam negeri sekarang ini saja. Nanti Ibu memberikan tugas seperti itu.
cinta laki-laki biasa. Nah, seperti itu. Jadi ini gambar, ada gambar antara laki dengan perempuan di situ. Oh, apa sih ini? Yang nanti dibuat penasaran orang yang membacanya. Cinta laki-laki biasa. Oh ya, ini siapa pelakunya? Ya, nah pelakunya ini. Misalnya nih, sama dengan ayat-ayat cinta. Nah, ayat-ayat cinta, ini siapa ini kira-kira yang memainkan? Kalian pasti penasaran. Nah, seperti itu. Cuman di situ yang ditekankan bahwa apa itu namanya? Judul. Ya, judulnya ini apa? Oh, ayat-ayat cinta 2. Ayat-ayat cinta 2 ini. Siapa sih pelakunya? Ini. Sang pemimpi. Nah, bisa juga seperti itu. Ini adalah contoh daripada poster film. Nah, di sini contoh poster kampanye, ya. Jadi kayak seperti kalian yang dulunya atau mungkin yang ada di kelas 8 yang mau mencalonkan OSIS, ya kan? OSIS barangkali itu pasti membuat poster, namanya poster kampanye kalau di lingkungan sekolah kita. Mungkin kalau di luar mungkin bisa juga kampanye untuk mempromosikan akan terpilihnya wali kota dan lain sebagainya. Banyak di situ ya. Pencalonan ketua umum OSIS SMP Negeri 1 Samarinda. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Ini di ruang lingkup di sekolah. Nah, di situ apa kira-kira isinya? Yang tadi sudah disebutkan bahwa harus ada kalimat atau tulisan yang berkaitan dengan gambar. Oh, ini apa sih? Kok ada gambar anak sekolah? Nah, di sini karena di situ ada calonnya ini mungkin lebih daripada 1, dikasih angka nomor 7 ya, supaya nanti kalian tahu. Oh, ini Putri Azizah ya. Putri Azizah nomor 7. Ya, kita nanti memilih Putri Azizah. Nah, ini karena apa? Karena di dalam poster itu. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan di sini kalau di SMP. Nah, kemudian selain daripada foto, ya, selain daripada foto kampanye yang ada di sekolah ini untuk pemilihan ketua OSIS, mungkin visi misi, ya, visi misi untuk yang menjadikan ketua OSIS yang ada di SMP 1 ini apa sih? Nah, seperti itu ya. Jadi di situ dicantumkan supaya apa? Supaya yang memilih nanti tahu, oh ini loh, supaya sekolah kita ini supaya lebih maju lagi. Jadi calon ini bagus karena apa? Karena sudah mempersiapkan visi misi. Nah, ini contoh daripada poster dalam bentuk kampanye. Nah, seperti itu ya. Ini selanjutnya adalah contoh poster daripada kegiatan ya. Poster kegiatan. Karena kalian di lingkungan SMP 1 mungkin ada kegiatan-kegiatan festival ya. Festival. Kemudian banyak lagi di sini yang sudah dilalui itu adalah kegiatan-kegiatan yang di ruang lingkup SMP 1 ya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh poster niaga. Banyak sekali. Kalau kalian menemukan di warung atau mungkin di supermarket ya, atau di mal-mal yang dalam bentuk kemasan, dalam bentuk kemasan, apakah itu kemasan dari botol, apakah itu kemasan dari bentuk makanan, ya kan? Fanta misalkan. Di situ, oh kalau sudah dituliskan Fanta, berarti di sini minuman Fanta. Ada embel-embelnya, ceriakan harimu dengan sesegar Fanta, nah dan lain sebagainya. Ya, nah seperti itu. Ini yang contoh daripada poster niaga. Tapi boleh nanti dari masing-masing poster ini kalian membuat satu boleh, ya. Nah seperti itu. Kemudian poster komik. Nah, kemarin sudah diberikan tugas kalian untuk membuat komik, ya kan? Untuk membuat komik. Namun sekali lagi Ibu ingatkan, masih hanya sebagian yang baru mengumpulkan. Ya, jadi sebelum Ibu tambahin untuk kalian tugas yang
dengan materi sekarang ini, Ibu mengingatkan, segeralah dikerjakan tugas-tugasnya, ya, supaya nanti kalian tidak ada kendalanya apabila kalian nanti untuk kenaikan kelas. Barang siapa yang tidak ada nilai tugas, tidak ada nilai ulangan harian, ya, walaupun kalian ikut semester, ya, itu nanti masih dipertimbangkan loh ya, nanti kalian untuk kenaikan kelasnya. Siapa kira-kira yang mau tidak naik kelas, ya kan? Semuanya Ibu rasa kepingin naik kelas, dari kelas 8 naik ke kelas 9. Bukan naik begitu saja, akan tetapi kalian juga harus kerja keras. Apa kerja keras kalian? Yaitu mengumpulkan semua tugas-tugas yang Bapak Ibu kasihkan. Contohnya nih di dalam seni budaya. Sampai saat ini sudah ada 2 minggu, masih ada hanya beberapa saja yang mengumpulkan, ya, baru beberapa saja yang baru mengumpulkan. Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian, ya, untuk segera mengumpulkan tugas-tugas kalian. Silakan dijabri Ibu, ya, atau mungkin kalau tidak salah di kelas 8 yang Ibu mengajar, kelas 8 GHIJK, ya kan, di GHIJK ini sudah ada grup masing-masing, ya. Kalau yang pertanyaan dalam bentuk tertulis, silakan japri Ibu, atau mungkin hasil daripada gambar kalian ini japri Ibu dulu, baru di-list ke grup. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi supaya nanti tidak terkendala kalian di dalam kenaikan kelas, ya. Jangan ibaratnya, oh saya bahasa Inggris atau mungkin matematika bagus, tapi seni budaya tidak pernah ngerjakan, itu nanti jadi kendalanya. Mau disayang Ibu di kelas 8 terus, ya, enggak kan? Ya, mau disayang tetapi naik kelas, kan begitu ya? Gitu anak-anak ya. Nah, seperti itu. Jadi di masing-masing pelajaran pun itu juga ditekankan, barangkali mungkin di masing-masing guru menekankan supaya kalian ini secepatnya, karena kalian ini belajar ini tidak seperti hari-hari biasa, nak ya. Nah, seperti itu, tidak seperti hari-hari biasa. Karena apa? Karena misalnya nih dalam hari Kamis saja cuma 45 kali 2 saja, 45 menit kali 2 saja. Kalau Ibu memberikan tugas, setelah ini langsung dikerjakan, langsung dikirim, sudah selesai, ya. Kurangin kalian bermain dengan menggunakan HP, ya. Nah, seperti itu. Daripada kalian ini bisa dikatakan belajar dengan menggunakan HP, ya kan? Tapi jangan HP yang untuk bermain, HP yang untuk belajar. Nah, seperti itu. Apalagi kalian bisa dikatakan bermain yang sampai kalian menonton yang enggak tanpa kontrol orang tua, ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah kecanduan main game dan lain sebagainya, akhirnya juga seperti itu, terbengkalai semuanya tugas yang Bapak Ibu kasihkan di sekolah, ya. Sampai Bapak Ibu ini sampai bisa dikatakan ngejar-ngejar, ngoprak-ngoprak kalian, mana ini si A, si B, dan si C ini belum. Sebetulnya yang punya tanggung jawab adalah kalian semuanya, ya, bukan Ibu. Nah, seperti itu. Mungkin itu pesan Ibu. Ibu hanya minta tolong tugas yang minggu kemarin itu segera dikumpulkan ke bagian-bagian tersendiri. Kalau yang dari A sampai F itu silakan ke Bu Sumarmi, ya. Kalau G, H, I, J, K ke Ibu Ririn, ya. Tolong nanti dijabri Ibu secepatnya. Jadi ini Ibu undur untuk pemberian tugas yang ini, tapi Ibu minta untuk minggu depan selama seminggu ini harus terkumpulkan, ya. Kalau enggak nanti masing-masing yang Ibu jelaskan tadi Ibu suruh membuat semuanya, contoh-contohnya semuanya,
kalian akan lebih kelenger nanti ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini dulu anak-anak. Kita bisa disambung untuk minggu yang akan datang. Tidak bosan-bosan Ibu mengingatkan kepada kalian semuanya, karena masa pandemi sekarang ini di lingkungan kita sekarang ini di Samarinda khususnya ini semakin parah COVID-19-nya. Oleh karena itu Ibu pesan kepada kalian semuanya, jangan lupa harus dengan menggunakan protokol kesehatan apabila kemana-mana. Nah, pada sekarang ini banyak yang razia masker, razia yang naik motor dan lain sebagainya. Masker terutama ini mendadak ya. Dan apabila tidak terlalu penting, jangan terlalu keluar rumah. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, kalian, ibu dan keluarga besar SMP 1 seperti itu semua ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kepada kalian semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.